orang dikelompokkan menjadi beberapa bagian gitu. Dalam arti gini, ada orang yang minum kopi, asam lambungnya biasa aja gitu dan nggak merasa ada keluhan apapun. Gitu. Tapi ada sekelompok orang lagi yang Hai sahabat Sonora, kembali lagi di video terbaru Kamu Sehat barengan sama Fidel dan Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Hai Dok San. Halo Fidel, halo sahabat Sonora, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua. Baru mau nanya, diambil tuh. Berarti kita udah sehati. Artinya udah sehati ya dok, ya kan? Dok San apa kabar? Kabar baik, luar biasa. Masih banyak yang chat-chat WhatsApp dok, ramai ya? Masih banyak, tiada henti. Jaga kesehatan ya sahabat Sonora, karena jumlah tenaga kesehatannya juga kan terbatas ya. Iya, dan kalau sakitnya bareng-bareng itu nggak kepegang nanti. Kalau bisa giliran. Jangan dijadwalin juga dong. Kalau bisa jangan sakit. Harus sehat terus yang pasti ya. Hari ini kita lagi nggak ngomongin soal COVID-19 karena biasanya topiknya seputar COVID-19. Kita harus pusatkan perhatian ke hal-hal lain tentang kesehatan juga tentunya sahabat Sonora. Hari ini kita akan membahas mengenai kafein yang bisa memicu berbagai penyakit yang belum tentu Anda sadari nih. Tahu aku ya dok, kafein ya cuman bikin deg-degan aja atau bikin gak bisa tidur. Tapi sebenarnya sejauh apa sih kafein bisa mempengaruhi kesehatan dok? Iya, kafein itu kemana-mana sih sebetulnya. Karena dia sebetulnya adalah bukan obat, substansi, zat kimia yang sifatnya itu menstimulasi, memberikan rangsangan kepada otak dan susunan saraf pusat dan susunan saraf itu untuk membuat kita itu terjaga gitu. Jadi tidak cepat lelah, terus membuat kita lebih mampu memfokuskan pikiran dan lebih berkonsentrasi. Jadi di satu sisi fungsi kafein baik asal tidak abuse, tidak berlebihan konsumsi. Berlebihan gitu. Hanya sayangnya pada beberapa orang penggunaan kafein, terutama penggunaan kafein yang berlebihan, itu bisa memicu berbagai gangguan kesehatan seperti yang tadi Fidel bilang, yang paling ini ya bikin perutnya nggak enak gitu ya, bikin lambungnya rasa kembung, mual, perih, atau bisa juga detak jantungnya jadi meningkat, jadi rasa deg-degan gitu ya. Ada beberapa orang bisa meningkatkan tekanan darah, bisa bikin sakit kepala, bisa bikin susah tidur. Nah ini kalau susah tidur repot nih, karena masa pandemi kayak gini, tidur itu merupakan salah satu syarat untuk mempunyai daya tahan tubuh yang baik. Karena daya tahan tubuh yang baik bisa membuat tubuh kita tuh bertahan dari gempuran virus. Kalaupun kena virus, daya tahan tubuh yang baik membuat kita lebih cepat sembuh dan gejala-gejalanya tidak parah. Ini tidak hanya virus COVID ya, virus apapun dan bakteri apapun. Jadi tidur membuat tubuh kita lebih kuat, membuat tubuh kita punya sistem imunitas yang baik. Nah, kopi apabila disalahgunakan dalam arti digunakan secara berlebihan atau digunakan pada orang-orang yang sensitif, itu bisa menyebabkan gangguan tidur. Jadi kemana-mana Fidel itu hanya sedikit ya. Masih ada lagi, misalnya dia bisa menyebabkan dehidrasi. Jadi pada beberapa orang kalau dia minum kopi ke toiletnya lebih sering, pipis-pipis gitu. Kalau dia tidak menjaga asupan minumannya, maka resikonya untuk terkena dehidrasi jadi meningkat. Nah kalau udah dehidrasi kan nanti kemana-mana itu, panjang ceritanya kan. Oke, berarti bisa dikatakan secara tidak langsung bisa memicu ke berbagai penyakit itu, mulai dari tidurnya jadi kurang, kemudian karena dehidrasi jadi sering ke toilet jadi dehidrasi, jadi ada penyakit lagi, banyak ya dok ternyata. Oke. Tapi kalau yang secara langsung bisa memicu, misalnya tadi dokter sempat sebut ke lambung gitu, apa yang akan terjadi sebenarnya dok? Sebenarnya pada saat orang minum kopi, itu orang dikelompokkan menjadi beberapa bagian gitu. Dalam arti gini, ada orang yang minum kopi, asam lambungnya biasa aja gitu dan nggak merasa ada keluhan apapun. Gitu. Tapi ada sekelompok orang lagi yang
termasuk orang yang sangat sensitif. Jadi minum kopi seteguk aja langsung asam lambungnya naik gitu, perutnya langsung rasa perih, mual, kembung, nggak enak lah pokoknya. Tapi ada juga sekelompok orang yang tergantung dosis. Jadi kalau dia minum kafein, sebenarnya bukan kopi sih, segala jenis kafein. Hanya karena kafein paling banyak kandungannya di dalam kopi, maka kita cenderung mengarahnya ke kopi gitu. Tapi sebenarnya kafein ditemukan dalam banyak tumbuhan. Dia bisa ditemukan dalam lebih dari 60 jenis tumbuhan. Selain kopi, daun teh, dan coklat. Masih banyak lagi tanaman-tanaman lain yang mengandung kafein. Nah, pada orang yang dosis tergantung dosis, ini kalau dikasih dosis yang sedikit, dia bisa toleransi. Jadi dia biasa ya, lambungnya nggak terasa ada gangguan, nggak sakit kepala, nggak deg-degan, nggak gemeteran gitu ya, nggak ada gangguan apapun, nggak susah tidur. Tapi begitu dosisnya dinaikkan melewati batas toleransinya, maka orang itu tuh rasa semua keluhan-keluhan efek samping yang terjadi akibat berlebihan si kafein di dalam tubuh itu muncul semua. Jadi tergantung kita ada di golongan orang yang mana. Oke, kalau kita golongan yang sensitif, Dok, terus langsung minum kopi, asam lambung naik gitu kan, Dok? Apa yang harus dilakukan, Dok? Tergantung minum kopinya itu dalam keadaan apa. Kalau memang orang ini sangat sensitif, lebih baik dipantang deh minum kopinya. Tapi kalau sensitif dalam arti dia sedikit kopi dia masih bisa tolerir, maka sebaiknya minum kopinya dalam keadaan. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa kafein itu bertahan dalam tubuh tuh bisa sampai 10 jam.